kayak KYT, kayak IIN gitu. Jadi nggak harus berpatokannya bahwa helm itu harus branded luar gitu tuh nggak harus gitu. Jadi helm lokal pun kan sekarang juga cakep-cakep kan gitu. Jadi kayak yang kemarin KYT keluarin yang baru itu juga desainnya udah bagus. TT Course ya Om. Iya, TT Course gitu. Jadi jangan terbawa tapi memang helm yang bawah itu yang medium low itu memang kalau ditanya dari sisi investasi ya nggak ada nilai investasinya, tapi nggak usah ngomongin nilai investasi, kita ngomongin bahwa itu helm bagus untuk safety. Iya, itu dulu kuncinya, itu dulu safety dulu gitu. Masalah gantengnya helm, investasi itu hitungan yang berikut, yang penting safety-nya dulu. Iya, biasanya sih yang udah ya banyak kayak jadi iya siap Om, banyak yang kayak jadi pedagang dadakan kali ya kalau misalnya di grup-grup helmet lovers gitu-gitu. Jadi banyak yang sekarang mindsetnya tuh beli helm bukan buat safety, buat keren dan buat dijual lagi gitu. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau memang helmnya, let's say nih mainin ngegoreng-goreng helm RX-7X-nya Nakano misalkan, atau IUTT atau Haga yang kayak gitu-gitu, atau yang Shuriken Nakano Shuriken, terus apa yang gambar keluar Shuriken silver katanya Om. Yang gambar ikan, kenapa? Ntar lagi mau keluar Shuriken hitam kata THC. Yang silver. Nakano silver yang mau keluar. Iya, atau Rossi kayak gitu-gitu. Nah, ya nggak ada masalah sih. Misalnya gini, lu senang helmnya, lu bisa pakai, dan lu bisa jual. Nah, itu keuntungannya juga kan. Kalau lu main di helm yang premium dan banyak peminatnya, ngejualnya juga nggak susah. Setidak-tidaknya kalau lu pun nggak dapat untung, tapi lu nggak rugi gitu. Lu udah pakai, lu udah bisa posting, lu bisa posting di medsos, sudah keren segala macam, lu masih bisa jual dengan harga yang bagus gitu. Lu safety-nya juga dapat, ya kan? Oke. Lanjut lagi nih Om. Biasanya kan kayak ada event-event yang untuk ditujukan untuk para pecinta helm nih Om. Kira-kira ada nggak sih maksudnya untuk acara-acara kayak gitu? Itu kan masalahnya kalau yang sekarang sih sebenarnya yang kita punya itu kan yang itu ya, yang apa sih yang tiap tahun yang kita punya tuh helmet JHE yang apa sih? Nah, JHE helmet exhibition. Tapi itu lebih banyak untuk jualan sebenarnya. Kalau gue bilang konsepnya lebih banyak yang datang itu adalah toko kan, dealer gitu, dealernya helm atau tokonya helm yang jualan. Tapi lucunya justru komunitasnya nggak ada di situ. Gua nggak ngelihat ada kegiatan komunitas yang ngumpul gitu, atau kayak misalkan komunitas bikin lelang helm gitu ya, atau showcase helm-helm, iya tentang sharing lah, misalnya atau showcase helm-helm vintage yang lama yang punya misalnya pembalap-pembalap zaman dulu gitu, malah kurang. Sebenarnya kan kita kan gua aja pengen tuh misalkan ngeliat orang masih punya helm Rossi tahun 2006 gitu, apa 2007 gitu ya kan, ya GV yang lama kan, pengen gila mereka masih punya gitu dan kondisinya bagus. Nah itu kan sebenarnya jarang dibikin event yang kayak gitu. Nah kemarin itu gue sempat mau bikin, sebenarnya di awal tahun itu gue sama anak-anak belajar helm itu udah sempat mau bikin kayak helmet gathering lah kita bilang. Jadi ini kumpulnya pecinta helm. Jadi kita anak-anak komunitas yang senang sama helm kita undang semua. Nah di situ nanti kita ajak tuh siapa yang punya koleksi yang rare, koleksi yang jarang-jarang banget kita lihat gitu. Nah
gue pengennya kayak gitu, jadi kita lebih banyak sharing, duduk, orang-orang bisa sambil ngeliatin helm-helm vintage yang bagus-bagus atau helm keluaran produk terbaru segala macam, bukan cuma sekadar jualannya gitu. Betul. Soalnya ya yang motif lama juga keren ya, banyak yang keren. Iya, banyak kan yang bagus-bagus. Iya kan banyak anak-anak. Iya, yang zaman sekarang yang nggak tahu. Iya, lu nggak tahu ternyata helm itu kan harganya juga nggak murah juga, helm vintage itu kan. Gitu. Walaupun memang udah dibilang nggak layak untuk dipakai, tapi itu kan jadi koleksi yang bagus untuk koleksi itu. Betul. Kemarin keren itu gue sempat mau bikin, cuma karena habis pandemi kemarin, iya akhirnya gue stopin dulu programnya, jadinya akhirnya gue belum jalan. Mas Safar nggak ada yang nyamain gue. Ya nggak ada, orang dia asu, mau siapa yang mau nyamain sama hewan? Helmnya dia bel soalnya. Hewan pakai helm bel. Ya, dia mau pakai Arai katanya nanti, mau di endorse sama Arai. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Om. Bagaimana kesan dan pesan Om kepada rider yang masih menggunakan helm KW dan rider yang masih sering riding di masa PSBB ini, self quarantine? Kalau yang KW sih gue saranin ya jangan lah ya, kalau misalnya gini, ada yang nyesel beli akhirnya coba menjual gitu, berarti kan nanti yang belinya juga ketipu juga kan. Jadi kalau bisa sih ya jangan maksudnya kalau udah memang nyesel beli ya udah simpan, pajangin aja, jangan dijual lagi ke orang lain, karena suaranya hilang, suaranya mati Om. Tapi di sini gue masih tinggal. Keren di mana? Nah, tuh ada yang tanya tuh. Nah, nih pertanyaan bagus nih Om. Tali mikrolog masih safety nggak sampai sekarang? Oke. Sebenarnya mikrolog itu mah safety aja sebenarnya. Cuma kan gini, makanya di balapan itu nggak dipakai mikrolog karena gini, ekspektasinya ketika lu di track atau lu balapan itu adalah kalau kenapa-napa itu kan lu lagi kenceng atau lawan lu lagi kenceng ya, makanya nggak disaranin, nggak pernah dipakai mikrolog di motor untuk balapan ya. Tapi kalau yang untuk harian masih aman, karena apa? Karena nggak ada ekspektasi lu akan jatuh dengan kondisi lu lagi ngebut banget segala macam. Tapi kalau lu lagi ngebut di jalanan pun ya akhirnya nggak disaranin pakai mikrolog gitu, karena kemungkinan rusak mekanisnya dan copot itu ada. Jangankan yang mikrolog, yang helm kayak modular aja, yang full face yang bisa dibuka, nah itu juga kalau jatuh ya kemungkinan modularnya copot itu juga ada gitu. Berarti kalau untuk harian mikrolog masih oke lah ya Om. Masih oke kok kalau untuk harian, masih fine lah. Karena lu tahu misalnya gini, lu kan nggak ekspektasi lu ngebut banget di jalanan atau lu kencang banget di jalanan, kan nggak, lu maksudnya jalannya normal ya kan, 50, 60, 70, 80 mungkin maksimum. Jadi ketika terjadi apapun kan impactnya nggak terlalu besar. Jadi dengan helm yang mikrolog pun harusnya masih aman gitu. Dengan catatan mikrolognya dicetek ya. Jangan dibiarin. Pakai juga. Jangan mentang-mentang Biasanya plus 62 begitu Om, suka ada yang masih nggak dicetek, jadi santuy ya di jalan. mentang-mentang dekat ya kan. Iya banyak sih emang. Jangankan mikrolog ya, double D-ring aja kalau lu makainya nggak bener, ya kalau misalkan benturannya keras ya juga bakalan bisa copot. Copot juga. Nah, ada lagi yang tanya nih. Om Peps mau tanya,
kalau soal penggunaan helm yang bukan standar SNI di Indonesia, kira-kira menurut Om Febs melanggar hukum dari UU yang ada nggak? UU nomor 22 tahun 2009 kan UU-nya Sampai dicantumin. Kita ada yang tahu. Iya, itu undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang tahun 2009 itu. Jadi gini, sebenarnya iya kalau berdasarkan peraturan bahwa SNI itu kan ada dua fungsinya. Satu fungsi secara sertifikasi, ya. Yang kedua itu adalah fungsi secara perdagangan. Jadi itu untuk membuktikan bahwa barang itu sudah lolos untuk pemeriksaan dan dijual diperdagangkan di Indonesia dengan meraih sertifikat SNI tadi. Itu sebenarnya fungsinya. Nah, itu jadi melindungi dua hal lah ya gitu. Jadi kalau ditanya bahwa melanggar, ya kalau berdasarkan aturan ya melanggar, karena kayak sekarang makanya kalau lu beli helm beli helm array nih misalkan, karena ada array yang SNI sama non SNI kan, gitu. Nah, secara spesifikasi ya pasti dua-duanya sebenarnya udah standarnya Snell, pasti sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang satu itu dimasukin secara jalur paralel import, jadi tidak melalui sertifikasi SNI. Sementara yang satunya lagi dijual sama Prime Gears itu dengan SNI, makanya ada emboss SNI-nya kan. Nah, itu untuk melindungi dari sisi perdagangan. Jadi sertifikasi secara SNI-nya sendiri, secara pemeriksaan tes fisiknya dilakukan juga, dan melindungi secara perdagangan di saat yang bersamaan. Kalau ditanya melanggar, ya melanggar sebenarnya, karena semua produk yang masuk ke Indonesia melalui impor itu harus ada sertifikasi SNI-nya, termasuk kayak ban, apapun itu sebenarnya harus ada SNI-nya. Kalau secara hukum ya kita ngelihatnya ya gitu. Jadi kalau misalkan polisi mau stopin kita, alasannya helm kita nggak SNI, sebenarnya bisa gitu. Cuma sebenarnya kan tidak bukan sebenarnya polisi kan menilai itu bahwa sebenarnya harus helm yang standar menurut polisi adalah standar SNI gitu. Sebenarnya kalau ditanya apakah standar SNI itu lebih bagus dari Snell, ya nggak ada yang bilang terang-terangan juga, ya nggak juga gitu, karena udah pasti Snell itu udah pasti bagus gitu ya kan. Cuma masalahnya adalah ini kan undang-undang kita ngomongnya begitu gitu ya. Itu pertanyaannya sih bagus sih sebenarnya, bagus. Jadi agak baik, jawabannya agak bias. Jadi di satu sisi itu bisa dilaksanakan kalau memang polisi sendiri pun dan aparat pemerintahan pun bisa melakukan pencegahan. Jadi gini, para importer itu kan pasti masukin barang itu nggak SNI, ya kan? Ketika dia nggak masuk SNI, berarti kan ada yang salah. Apa yang salah adalah waktu impor dia tidak dideklar secara resmi. Berarti kan ada hengki-pengkinya di belakang, ada main matanya kan di belakang gitu. Kan gitu, ya kan? Jadi ya pembahasannya cukup luas, kita melihatnya bisa dari banyak aspek nanti di situ, ya kan? Ada aspek korupsi lah, ada aspek polusinya, ada aspek barang black marketnya, ya kan? Ada aspek ekonominya, banyak itu panjang sekali pembahasan mengenai itu. Bagus nih. Tapi itu pertanyaannya bagus. Itu pertanyaannya bagus. Lanjut yang mau tanya, kasih yang menarik juga nih kayak yang tadi nih, bro siapa tuh? Halo semuanya. Oke, apa tuh? Lanjut nih. Ada yang tanya lagi nih. Bacain deh. Motor Juga ada wacana motor masuk tol Senin sampai Jumat, mobil Sabtu Minggu. Gimana tuh? Jadi gini, walaupun di lingkungan gua mereka sebenarnya pengen Molgi itu bisa masuk motor kayak di luar negeri ya, tapi gua sendiri nih udah cukup lama main motor ya.
Gua nggak ngelihat baik Mocil maupun Moge, gua nggak ngelihat kesiapan mentalnya ketika mereka masuk tol. Itu udah pasti. Dari ridernya ya berarti. Dari orangnya, ini kita ngomongin dari orangnya. Terus itu faktor pertama. Terus faktor yang kedua, jalan tol kita itu bukan jalan tol yang rapi, ya. Kita ngelihat tuh masih truk sembarangan jalannya, nggak di kiri, bus juga nggak di kiri, gitu. Jalannya bisa di kanan, bisa di bahu jalan, ya kan. Mobil-mobil juga pribadi juga masuk bahu jalan, kayak gitu-gitu. Jadi sangat-sangat nggak safety sebenarnya, kecuali memang punya line khusus ya kayak di Bali. Cuma kalau di Bali pun kan juga kecil ya kan, berapa sih jalannya yang di Bali itu, lu cuma bisa maksimum jalan 80, 100 pun udah bahaya. Kalau konsepnya line khusus, iya itu masuk laut ya kan. Itu sih ngeri banget. Iya, kalau dibikin line khusus gue mungkin masih setuju ya gitu, cuma untuk memudahkan jalan motornya. Cuma kalau digabungin sama mobil, gua kita nggak siap ya, nggak siap. Kalau ntar ada ibu-ibu masuk lampu sen kanan belok kiri. Nah, iya kan, karena kita punya mental itu nggak siap, terus kesadaran berlalu lintas kita tuh nggak siap gitu. Gampangnya aja kita ngeliat di lampu merah ketika jalannya kosong ya mereka terobos, walaupun mungkin resikonya kecil ya, tapi tetap ada resiko gitu. Apalagi di lampu merah mereka lihat sepi nih gitu, bos masuk. Nah, masih banyak kebiasaan yang belum tertibnya itu, dan penegakan hukumnya itu masih ya kalau gue bilang masih terbilang masih medium low ya gitu. Kalau di luar negeri pelanggaran lalu lintas itu berat gitu, jadi mereka benar-benar bisa sampai masuk penjara dan segala macam. Jadi fine-nya juga nggak main-main ya, maksudnya dendanya mahal ya kan, terus kemudian mereka bisa masuk penjara. Jadi mereka jadi sadar bahwa resikonya sendiri itu besar buat mereka untuk melanggar lalu lintas. Nah, ini di kita kalau melanggar lalu lintas paling ditilang, bayar 50.000, bayar 100.000, habis gitu SIM-nya nggak pernah dicabut, yang kan kayak gitu-gitu. Nah, masih pada mampu. Iya, terus habis gitu SIM-nya nggak pernah dicabut, terus waktu ngajuin SIM baru juga gampang, mudah, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya efek jerah dan efek yang bikin kapok itu nggak ada. Itu yang lemah di kita. Betul. Oke, tadi apa atas? Enggak. Riding harian rumah kantor perlu 1 jam, baiknya memakai helm full face apa half face? Ini ada yang tanya juga nih Om Melana Sonjaya ya. Om Febs, apakah riding harian dalam kurung rumah ke kantor kurang lebih 1 jam, baiknya memakai helm full face atau half face? Jadi gini, gue pernah waktu itu bahas di live gue yang sama Helio ya, gue bilang helm yang paling bagus tetap sama Mas Pur. Oke, aku bilang helm tuh paling bagus tetap helm yang face. Nih kayak kemarin ada beberapa waktu lalu gue posting orang pakai helm half face, katanya biasanya dia pakai full face, tiba-tiba hari itu dia pakai half face, di lampu merah cuma kesenggol temennya, jatuh apes, giginya patah, dagunya habis. Iya, jadi gini, lu nggak pernah ekspektasi kapan lu kecelakaan kan, gitu. Lu nggak pernah tahu, mau lagi duduk, lagi santai-santai, jalan pelan pun lu masih bisa kecelakaan gitu. Betul banget. Nah, dari kebiasaan kita satu lagi suka ngebuka visor kan kalau helm half face ya. Karena sudah, ya panas kan soalnya. Ya sama aja di full face kan juga sama, tapi kalau full face walaupun lu buka visornya di bagian bawahnya masih ketutup gitu. Kalau half face iya, lu buka visornya ya muka lu kelihatan semua di jalanan gitu, terpapar. Iya kan, terpapar dengan resiko gitu. Nah, jadi kalau ditanya safe apa enggak ya, kalau lu tanya sama gua akan lebih prefer, makanya helm gua hampir semuanya full face gitu. Karena jadi bukan berarti gua nggak
suka sama helm Hafiz, enggak, karena gue sadar dalam artian begini, gue kalau naik moge mungkin kemungkinan gue akan sangat, ya gue akan lebih kencang dibanding motor-motor standar misalkan gitu, mungkin mereka lari 40-50, mungkin gue lari 70-80. Jadi gue merasa bahwa gue punya resiko lebih besar untuk kecelakaan dibanding orang lain, jadi makanya gue prepare untuk diri gue dulu gitu. Susahnya itu sih penanaman dalam diri pribadinya itu yang susah untuk safety dia sendiri gitu. Karena alasannya nanti cuma ke warung. Iya. Apalagi tadi bilangnya sejam lagi perjalanannya, gila dalam Iya, sejam sih lumayan. kita nggak pernah tahu Kita nggak pernah tahu. Betul. Segala kemungkinan tidak bisa terjadi walaupun kita udah Iya. secure di jalan. Iya, kayak banyak yang video-video yang kita lihat justru yang nabrak tuh ditabrak mobil, ditabrak truk, ditabrak bus gitu. Padahal mereka juga biasa-biasa aja. Jadi bukan kadang-kadang bukan dari kita penyebabnya, bukan dari pihak ketiga gitu. Iya. ini apa nih, ada yang tanya lagi siapa nih? Nih, ada pertanyaan menarik juga nih dari Musisi handal. Widi namanya. Nih, kalau dia nanya kenapa, berarti dia belum dengerin podcastnya gua. Ini masalahnya udah gua bahas lebar di podcast gua. Jadi dengerin ya podcastnya Feb 78. Itu udah gua bahas panjang lebar di situ. Itu lebih lengkapnya. Iya, Tentang Sophia Warel gitu ya. Kalau kita kan lebih ke kita sih Sophia Warel. Betul. Oke, Cek Om ke podcastnya Om Feb tuh. silakan dicek ya. Ada di podcast, ada di YouTube, ada. Cek. Nah, Don't forget to subscribe and like. Subscribe. Kalau cuma- kalau cuma ada- nonton lah yang penting, karena kalau gua informasi kan. supaya nggak setengah-setengah informasinya. Oke, siapa lagi? Ada siapa lagi? Ayo mau tanya. Lanjut, yang mau nanya nih. Ini ada lagi nih, nanya lagi nih. Mana? Dan FD Dani. Dani. Belum ada lagi Pak. Lanjut. Pertanyaan Posting juga sih sebenarnya. So, Iya. biasanya kan jualnya murah 1 juta. Kayaknya sih Nah, kalau Nah, ini koleksi